Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan proses pemodelan dinding, yaitu dinding konkrit di dalam aplikasi Cubicos TRB C3. Untuk urut-urutannya itu sendiri, dalam proses pembuatan item pemodelan dinding ini, itu kita menggunakan yang pertama ini konsepnya adalah manual modeling, di mana konsep manual modeling ini itu terdiri dari 3 step harusnya. Jadi di sini ada define, ada draw, ada quantity. Nah, kita akan fokus di bagian define dan draw terlebih dahulu, karena quantity ini nanti akan ada sesi video khusus untuk membahas terkait dengan hasil output dari pemodelan si dinding beton ini. Nah, di dalam define ini nanti kita akan menginput atau memproses nama dari si dinding itu tersebut, kemudian ketebalannya. Nah, nanti akan kita langsung buat pemodelannya dengan menggunakan tools yang namanya line atau tools yang namanya rectangle, dan juga misalnya tools yang namanya arc atau 3 point gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan fungsi F4 untuk memproses garisnya si objek 3D. Itu akan sejajar dengan garis si referensi gambar CAD yang sudah kita upload sebelumnya. Jadi kita akan bahas yang pertama ini khusus untuk pemodelan dinding secara manual modeling, tapi di luar input data penulangan. Jadi khusus hanya untuk pemodelan dindingnya saja atau 3D modelingnya saja. Oke, step by stepnya lagi selanjutnya untuk pembuatan proses pemodelan dinding secara manual modeling. Jadi tadi setelah kita klik define gitu ya, define. Nah, di sini akan ada panel yang namanya edit attribute. Jadi ada kategori untuk name gitu ya. Kita bisa merubah nama dindingnya, kemudian kita bisa merubah ketebalan dindingnya juga, dan kita juga bisa menginput data penulangan, baik itu data penulangan dinding yang vertikal, data penulangan dinding yang horizontalnya, kemudian juga data penulangan dinding untuk yang hooksnya itu sendiri. Nah, di sini kita juga bisa mengatur selimut beton dari si dinding itu tersebut ya. Jadi kita bisa menginput selimut betonnya. Nah, kemudian bagaimana membuat pemodelan dinding secara manual modeling? Konsepnya kita bisa menggunakan toolbars yang namanya draw gitu ya. Kemudian di dalam toolbarsnya draw ini ada tools yang namanya line. Itu kita bisa menarik garis dinding dari kiri ke kanan untuk membuat pemodelan dindingnya. Nah, jadi di bagian 3 ini adalah bagian si stopnya ya, jadi bagian endingnya. Kemudian untuk yang berupa kotak seperti ini, itu juga ada fungsi yang namanya rectangle. Jadi kita bisa menggunakan fungsi rectangle untuk membuat dinding beton gitu ya. Jadi fungsi rectangle untuk membuat dinding beton. Nah, selanjutnya lagi kita juga bisa menggunakan fungsi yang namanya 3 point arc untuk membuat pemodelan dinding lengkung. Oke, itu dia bagaimana kita membuat pemodelan dinding RC wall step by stepnya ya. Sekarang coba kita aplikasikan atau kita praktekkan ke dalam Cubicos TRB C3. Nah, di dalam aplikasi Cubicos TRB C3 ini, yang pertama itu kita gunakan toolbarsnya Identify, kemudian di sini ada toolsnya Drawing Manager untuk mengupload data gambar sebagai gambar referensi dalam pembuatan pemodelannya. Jadi kita gunakan gambar rough dan tie beam ini. Kemudian di bagian item atau kategorinya itu ada RC wall gitu ya, ada RC wall. Nah, ini kita bisa menggunakan toolbarsnya draw gitu ya, toolbarsnya draw untuk membuat data pemodelannya si RC wall secara manual modeling. Nah, sebelum kita membuat pemodelan si dindingnya, kita coba cek untuk detail dari si dinding itu sendiri. Jadi ketebalan dinding ini adalah dinding measurement 250 mm ya. Nah, ini kita buat datanya di bagian define. Jadi di sini ada toolsnya define. Kemudian di define ini kita klik toolsnya new. Kita pilih di sini rectangular RC wall ya. Jadi sebenarnya pilihannya ada yang irregular, ada yang parametric RC wall juga. Nah, ini juga kita bisa lakukan proses pemodelan untuk beberapa jenis dinding gitu. Nah, di sini kita menggunakan yang
rectangular as a wall, kemudian tadi namanya misalnya dinding, oke ya, misalnya namanya dinding penahan tanah. Kemudian tebalnya tadi adalah 250. Nah, sesuai dengan PPT-nya kita tadi, sebenarnya kita juga bisa langsung mengisi data penulangannya atau tanpa mengisi data penulangannya, itu tidak ada masalah. Nah, di sini kita coba tanpa mengisi data penulangannya terlebih dahulu ya. Jadi misalnya kita di sini. Kemudian untuk membuat pemodelannya secara manual modeling, kita klik lagi di sini define. Nah, di sini ada garis bantu si gambar CAD-nya. Ini kita centang lagi ya CAD layer display-nya. Itu yang berwarna pink. Nah, dinding penahan tanah ini juga bisa kita centang thickness-nya sehingga nanti akan muncul di bagian namanya si dinding penahan tanah ini ada informasi ketebalan si dindingnya gitu. Oke, nah di sini ada toolbars-nya draw, kemudian ada fungsi line. Jadi di sini sesuai dengan kursornya ada fungsinya line. Kita klik di sini fungsi line-nya, kemudian kita tarik garis seperti ini. Nah, ini kalau misalnya posisinya bebas seperti ini bisa kita lock secara horizontal atau vertikal dengan menggunakan tools yang namanya ortogonal di status bar yang berada di bagian bawah layar warna hitam. Ini kita klik ya. Jadi ada fungsi ortogonal ini sama seperti fungsi F8 yang ada di dalam aplikasi CAD. Nah, kalau sudah kita tarik manual seperti ini. Oke ya, kita buat begini, kemudian juga kita buat begini. Oke, sampai nanti terlihat secara visual ada objek berwarna putih ya. Nah, ini kita klik lagi begini. Oke, kita klik ya. Kemudian kita klik juga begini. Oke, kita sudah membuat pemodelan dinding secara garis lurus gitu ya. Pemodelan dindingnya. Nah, kalau seandainya pemodelan dindingnya itu dia bentuknya seperti peak lift tadi, kita bisa menggunakan yang di sini rectangular gitu ya. Kita bisa buat begini. Ini juga bisa begini. Kemudian kita juga bisa membuat pemodelannya dengan menggunakan 3 point arc atau circle juga bisa gitu ya. Nah, kalau 3 point arc kita klik begini. Nah, ini jangan lupa untuk yang di bagian status barnya random point-nya dicentang. Sehingga kalau kita buat begini, nah ini kita bisa buat untuk dinding yang melengkung ya, seperti ini. Kalau kita jadikan isometrik, nah tampilannya akan begini. Oke, ini adalah pembuatan dinding. Itu untuk modelingnya. Bagaimana dengan elevasi? Elevasinya juga bisa kita atur dindingnya ini gitu ya. Jadi misalnya contoh kita buat dinding lagi di sini. Nah, di sini ada elevasi yang namanya topnya elevasi wall di bagian atas dan ada juga yang bottom elevation wall di bagian bawah. Misalnya kita klik dulu di sini si objek 3D-nya, kemudian di sini ada floor top elevasi. Nah, floor top elevasinya itu adalah di 00 ya. Jadi minus 3,45 ditambah 3,45 itu jadi 00. Nah, floor top elevasinya kita ganti menjadi floor bottom. Acuannya dari bawah kan ya. Dari bawah floor bottom ditambah berapa meter nih? Misalnya 2 meter. Sehingga ketinggian si dindingnya itu bisa kita atur dari permukaan lantai itu plus 2 meter. Nah, ini kita undo. Selanjutnya bagaimana kalau sisi bawah? Kebalikannya berarti ya. Ini kita klik di sini. Kemudian floor bottomnya ini misalnya naik 2 meter plus 2. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian misalnya ada lagi nih kalau dindingnya itu dia bentuknya miring gitu ya. Kita klik di sini. Kan start topnya di 00. Nah, end topnya di sini kita ganti misalnya menjadi floor bottom gitu ya, floor bottom. Sehingga bentuknya segitiga seperti ini. Oke, jadi kita di sini hanya memodifikasi atau memainkan elevasi-elevasinya dengan syarat si objeknya ini harus kita klik dulu sehingga berubah menjadi warna biru, baru kita modifikasi elevasinya. Oke, itu dia bagaimana pembuatan pemodelan dinding secara manual modeling, baik itu yang tadi dinding yang rektangular, kemudian juga tadi dinding yang bentuknya ngelengkung.
itu juga bisa kita buat di dalam aplikasi Cubicos TRB C3. Itu dia, sekian dan terima kasih.